Soal nomor 8, bagaimana ide di kalimat satu dan 2 dari paragraf 4? Berarti kita fokusnya di paragraf keempat. Kita cari ide di kalimat satu dan 2 paragraf 4 itu bagaimana? Yuk, kita naik dikit. Paragraf 4. Nah, ini paragraf 4. Ide di kalimat satu dan 2. Kita coba baca kalimat satu dan 2-nya itu gimana. Kalimat pertama bilang, para siswa biasanya shock atau kaget ketika aku tertawa dan memberitahu mereka bahwa aku atau saya tidak pernah mengharapkan kesempurnaan. Yang kedua, kalimat satu dan 2 kan yang ditanyakan, 1 sama 2. Faktanya, saya lebih suka kalau mereka itu tidak memproyeksikan di aplikasi mereka tentang itu. Nah, berarti apa sih hubungan kalimat satu dan kalimat 2? Coba lihat opsi jawabannya. Yuk, dipilih, dipilih, dipilih. Coba diteliti, apakah benar A? Hubungan antara kalimat satu dan kalimat kedua. Ada yang jawab C. Oke. Antara A sama C. Memang dua ini. Oke, menang yang mana nih? Berat mana? A sama C. Sekarang kita lihat. A sama C bedanya di mana? Kita lihat kalimat A. Kalimat satu mengindikasikan bahwa siswa itu nggak apa-apa untuk tidak sempurna. Oke, bagian ini benar. Dan kalimat dua memberikan penjelasan atau menjelaskan, menyediakan alasannya. Apakah kalimat kedua merupakan alasan? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Sekarang kalau C bagaimana? Oh, malah ada yang jawab B. Oke. Kalau B sekarang Kak Ri bahas. Kalimat satu menjelaskan bahwa siswa seharusnya menunjukkan perfection. Ini salah. Karena apa? Tadi dibilang kalimat pertama nggak apa-apa, nggak sempurna. Dan kalimat dua setuju dengan itu. B jelas salah ini, nggak bisa B. Sekarang C. Jadi kalimat satu menyatakan bahwa siswa diperbolehkan untuk tidak sempurna. Jadi redaksinya hampir sama ya, boleh nggak sempurna, diperbolehkan untuk tidak sempurna. Dan kalimat yang kedua itu membenarkan. Nah, mengkonfirmasi atau memberikan alasan. Sekarang kita lihat sekali lagi, biar mantep. Kalau kalimatnya bentuknya seperti ini. Siswa biasanya kaget ketika aku tertawa dan memberitahu bahwa aku tidak mengharapkan kesempurnaan. Oke, berarti fix antara A atau C. Faktanya, nah, dia bilang faktanya, aku lebih suka kalau mereka tidak memproyeksikan. Nah, ini alasan atau konfirmasi, pembenaran. Coba, mantep yang mana sekarang? Yang jawab A tetap di A atau mau pindah ke C? Iya, jadi lebih mantep di C. Betul. Jadi kalimat kedua lebih pada konfirmasi, jadi pembenaran. Confirmation atau ini dari kata verbnya adalah membenarkan, mengiyakan gitu ya. Nah, lebih pasnya adalah yang C. Habis ya? Habis. Soalnya habis. Baik, memang masih ada waktu. Jadi tapi sudah azan maghrib, jadi banyak yang sudah out ini kayaknya. Tapi kalau yang mau bertanya boleh. Jadi sambil ngisi waktu sampai jam 6 boleh. Kalau ada yang mau bertanya-tanya boleh. Yuk, ada yang punya pertanyaan tentang apa?
Mau screenshot? Oh, boleh sekali screenshot. Boleh, 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 boleh. Oke, kita ulang dari awal untuk screenshot ya. Yuk, siap-siap. Coba Kak Arya kan naikin ke atas. Ini nggak usah ya. Ini aja, mulai dari sini ya. Bentar, Kak Arya kecilin dikit biar muat satu. Yuk, yang mau. Oke, yuk. Oke, nanti Kak Arya akan jawab pertanyaan. Ada yang menanyakan author bias sama author purpose. Oke, boleh. Trik cepatnya biar bisa cepat baca pertemuan Zoom gini kayak sampai bulan apa ya? Aduh, sampai bulan mendekati, pokoknya mendekati SNBT biasanya ya. Ya, buat yang ketinggalan, yuk ini sambil screenshot ya. Buat yang ketinggalan itu bisa lihat di link bio kalian itu ya. Coba lihat di link bio materi-materi sebelumnya mengejar ketinggalan di situ ada record YouTube-nya ada. Jadi bisa belajar mandiri untuk mengejar ketinggalan. Oke. Halaman yang kedua screenshot sudah beres. Kita lanjut halaman ketiga. Nanti lebih pasnya buat Johan tanyakan ke kakak admin ini sampai kapan. Oh, mau screenshot yang tipe-tipe paragraf? Boleh, boleh, boleh. Oke, ini urut aja screenshotnya ya. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Atau kalau mau enak nanti Kak Ari kirim aja deh, biar nggak usah screenshot ya. Kak Ari kirim aja, biar nggak usah screenshot. Karena nanti materi ini yang sudah dicoret-coret, nanti Kakak Ari forward ke kakak admin, biar ini nanti di-share di grup gitu aja ya. Gitu aja, biar nggak usah kelamaan screenshot. Oke, sekarang Kak Ari akan menjawab pertanyaan tadi. Untuk Zoom-nya setiap hari apa? Untuk jadwal Zoom silahkan cek di grup, pasti ada informasi jadwal. Jadi harus rajin ya. Cek info apa aja yang ada di grup atau cek akunnya website The King yang di Instagram. Itu cek. Trik cepat untuk baca paragraf bahasa Inggris. Bisa membaca dengan cepat adalah kalau kosakata kalian bagus. Jadi kuncinya adalah pada penguasaan arti kata. Itu. Jadi kalau kalian kosakatanya masih dikit, harus nambah ngapalin kosakata. Kosakata apa yang diapalin? Gampang. Biar nggak usah nyari-nyari. Lihat di materi kita yang udah kita bahas. Di situ ada kosakata yang sering muncul dari teks ke teks, itu sering banget dipakai. Nah, itu diapalin. Kalau itu apal, setidaknya nanti ketemu dalam teks itu akan cepat. Itu. Ya, sama-sama. Terus bedanya adalah author bias sama author purpose. Yang namanya bias itu adalah kecondongan, keberpihakan dari seorang penulis. Sedangkan purpose itu adalah tujuan penulisan. Nah, jadi bedakan. Nanti ada seksinya sendiri, kita akan membahas tentang author's bias atau author's tone. Ada dalam pertanyaan gitu ya. Untuk UTBK ini sama nggak dengan tahun kemarin? Kemungkinan besar mirip gitu ya. Kalau sama jelas nggak sama dong. Enak banget kalau sama. Mirip. Jadi jenis soalnya mirip. Biar nggak gampang lupa kosakata, satu ngapalin. Kosakata lepas, dua. Jadi gini, ketika kalian Kak Ari ngasih gini ya, ngasih sebuah soal, Kak Ari pasti ada kosakatanya yang ada di atas. Hafalin dulu. Oh, esai sepertinya tidak ada. Kalau UTBK soalnya bahasa Inggris itu ada sekitar 20 ya. Mm-mm. Jadi gini, cara ngapalin kosakata gimana biar apal? Yang namanya kata itu tidak bisa lepas dari konteks. Makanya kenapa bisa paham itu gimana? Triknya adalah ikuti alurnya dari Kak Ari. Satu, kosakatanya apalin dulu. Kan selalu gitu ya. Kalau kosakatanya udah paham, baru kita nyemplung ke dalam teksnya.
Tadi kan artinya udah tahu, oh common itu biasa, berarti common type, tipe biasa, bla 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 bla. Nah, ngapalin kosakata belum tentu kamu bisa menerjemahkan dengan cepat. Yang namanya menerjemahkan dengan cepat itu bisa karena terbiasa. Kalau tidak dilatih ya tidak bisa cepat. Jadi seperti kalau kamu baca misalnya yang Islam ngaji Al-Quran. Kalau nggak pernah baca pasti nggak lancar, plegak-pleguk kalau bahasa Jawanya. Sama, di bahasa Inggris juga sama ya. Jadi yang namanya skills bahasa itu harus diasah. Nggak bisa instan. Kamu ngapalin kosakata 2001 malam, besoknya ambiar. Gitu. Yet dan but dalam konjungsi apa? Itu mirip. Jadi bisa pakai kata yet, bisa pakai kata but. Mm-mm. Kalau kita lihat kata kuncinya dari pertanyaan dan teksnya gimana tuh Kak? Jadi kita wajib satu kalau mengerjakan SNBT itu pahami dulu soalnya. Jadi harus paham soal, arti kalimat yang ditanyakan dalam soal itu apa, baru kita cari informasi di dalam teks. Karena apa? Kalau kamu cuma nyari kata yang sama di dalam soal dan di dalam teks, seringkali teksnya akan menggunakan kosakata yang beda dari soal. Makanya paham, intinya adalah tahu artinya. Nah, sekali lagi balik lagi berarti kosakatanya harus ditambah. Caranya gimana? Satu, niat. Kalau nggak niat nggak bisa. Pokoknya gitu ya. Nah, niat dan konsisten. Udah, triknya cuma itu. Dah, gitu. Ini menjawab pertanyaan yang ada di atas. Jadi bule totok. Wah, susah jadi bule totok, harus harus lahir dulu ya. Iya, reading sectionnya agak mirip TOEFL, betul. Jadi soal-soal SNBT ini agak mirip dengan TOEFL. Kalau TOEFL bedanya opsi jawabannya itu cuma A sampai D. Sedangkan SNBT itu A sampai E. Opsinya lebih banyak. Mm-mm. Ya, jadi mirip dengan soal TOEFL. Teksnya yang keluar ya gitu-gitu terus. Nah, makanya kalau kalian rajin-rajin membaca teks-teks yang pernah keluar dalam SNBT, ya nanti bisa insya Allah gitu ya. Jadi kuncinya jangan males gitu. Wis. Kuncinya ngapalin gimana? Niat. Biasanya cuma nanya triknya doang tapi niatnya nggak tahu kemana. Kan gitu lucu. Udah ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, udah maghrib juga, biar nggak telat banget maghribnya, kita akhiri sesi hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam.